Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun murtahanun bi aqiqah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 07, orang tua kita Al-Mukarram wal Mutarram Al-Ustadz Dr. Andes Bapak Sigit Hermawan STMJ, beserta wakil Bapak Wahyu Hermawan. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Al-Mutarram Al-Mukarram Al-Ustadz Epi Suhaibi Haja Al-Barakatul Roma Irama. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati RT Bapak Pandu, Bapak RT Agus, Bapak RT Bayu, Bapak RT siapa lagi tadi yang datang? Kagak ada tulisannya. Cukup. Bapak RT Edi yang diwakili, dan juga RT lainnya yang belum terbentuk RT mungkin hadir. Bapak Husein yang sama-sama kita hormati beserta jajarannya, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Kuming Al-Baghdadi mata'anallahu bituli hayat. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Lukman, Ustadz Mustafa, Ustadz Marno, Ustadz Rebin, Ustadz semuanya. Yang alhamdulillah kita yang hadir di sini insya Allah menjadi Ustadz Pridi wa kullun barokah, Ustadz Pridi alluman ta'roka alliman zarokah, Ustadz pribadi, Ustadz sendiri, dan Ustadz keluarga kita. Yang sama-sama tidak ketinggalan kita hormati sahibul walimatul aqiqah, yaitu Ananda Bapak Januar Amdani. Beliau ini adalah mantu daripada RT Bapak Sigit, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau mengakikahkan anak pertamanya bersama istri tercintanya Sintiani Hermawan, yang alhamdulillah dikasih nama yang saya juga bingung nih Pak mengartikannya, Noah Ganesha Amdani. Ini kayaknya mamanya ngidamnya ini apa pertepen apa Noah ini tuh. Jadi kisahnya ini waktu dia jadian percintaan ini syaratnya lakinya suruh apa lagu Peter Pan, betul? Kayaknya ini ya Pak Januar, benar. Yang kedua namanya Noah Ganesha. Setahu saya Ganesha ini banyak duitnya Pak Bang daripada PT Gajah Tunggal, betul ini? Nah, saya bingung artinya, betul. Kalau menurut kata Sansekerta, Ganesha ini dewa Pak, betul. Cuman insya Allah mudah-mudahan dewa keselamatan. Insya Allah. Alhamdulillah yang terakhir namanya Amdani. Ini dalam arti bahasa diarabkan berarti penuh tanggung jawab, penuh kecerdasan, insya Allah berwibawa ketika beliau menjadi seorang putra dan juga pemimpin rumah tangganya. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu RT yang di belakang saya dan ibu-ibu lainnya yang juga sama-sama kita hormati.
Majelis Al-Istiqomah dan juga yang sama-sama kami hormati daripada perwakilan jamaah dari RT 01 sampai 011 dan juga yang sama-sama kita hormati para jamaah yang tidak bisa saya sebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub supaya kepada yang hadir semuanya. Ada pepatah atau pantun mengatakan, pisang matang di atas batu. Cakep dong bilang. Cakep. Kudu diajarin mulu. Pisang matang di atas batu. Cakep. Ikan peda enak rasanya. Mantap. Kalau emang saya kagak bisa nyebutin atu-atu, hampura Pak, mohon maaf semaaf-maafnya kepada semuanya. Insya Allah. Syukur nikmat alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini kita berjumpa, berpandangan mata, bertemu wajah, tapi bukan karena cinta. Betul? Laki ketemu laki cinta, pala lebomenya. Betul. Tapi kita cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Walimatul aqiqah yang isi dan dalamnya dibacakan al-barjanji, dibacakan maulid, dan juga ada doa-doa di dalamnya. Insya Allah ini acara barokah. Selain nikmat Allah, di malam hari ini kita diberikan kesehatan begitu luar biasa, nikmat Islam wal iman serta nikmat silaturahim yang kebarokahannya enggak ada habisnya, Pak. Betul? Yang pertama, kalau orang silaturahim, Pak, segalanya rezeki dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah, orang yang mendatang di acara walimah apapun, datangnya aja, Pak, duduknya nih, datangnya doang. Belum baca apa-apa, belum baca tahlil, belum baca maulid, belum baca doa, itu udah dapat pahala luar biasa. Alhamdulillah. Tuh datang doang, Pak, nggak ngapa-ngapain tuh, baru datang duduk. Yang ngundang RT. Kata RT apa? Lu kagak datang besok kuliah. Betul? Bukan lantaran RT yang mengadakan, tapi jiwa sosial kita dan menghidupkan sunnah Rasul. Mudah-mudahan langkah kita, Pak, dari rumah ke sini Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang selalu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang insya Allah yang kita harapkan, Bapak, para jamaah, yaitu syafaatul ujmahnya di air kelak, masuk surga di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'ah salamun alaihi, ya Rafi'ah saniwan abada ya jiratal alami auhailal jud wal karami. Boleh jaman ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah man ja'ala kulli man qaraba syafa'il murtani al-barba ya Rasulullah salamun alaik min hajal lim'araqal limana turbul hadhad kulli mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah para jamaah, sering-seringlah kita bersolawat, karena bersolawat itu tidak berat. Sering-seringlah kita, lisan kita tambahkan kepada salawat baginda Rasul, yang mana tadi sudah kita ikrarkan, yang mana tadi sudah kita ucapkan salawat yang begitu luar biasa. Insya Allah yang tadi kita baca itu salawat ya Rasulullah salamun alaik, itu insya Allah, Pak, kebarokahannya luar biasa. Yang sakit encok insya Allah sembuh, yang sakit asam urat insya Allah sembuh, yang melarat mudah-mudahan besok tadi kamu melarat, yang belum tobat mudah-mudahan kita doain, Pak, biar pada tobat. Alhamdulillah.
para jamaah hadirin hadirat walimatul aqiqah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Januar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti makna yang mana tersirat dalam akikah sudah sering kita dengar Pak, ceramah-ceramah, dan bahkan seringkali kita juga lebih tahu daripada ustadz yang ngomong. Betul? Apa itu akikah? Akikah adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita selaku umat Muslim yang beriman lalu diberikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu siapa? Yaitu kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang begitu besar. Nikmat apakah itu? Nikmat karunia seorang anak. Para jamaah, tiada nikmat yang begitu besar ketika kita berumah tangga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Yaitu seorang anak yang didambakan setiap keluarga. Maka ini malam alhamdulillah tanda syukur beliau mengakikahkan anaknya, yang mana insya Allah mudah-mudahan yang sudah diberikan nama ini insya Allah mudah-mudahan kita doakan bahwa anak Bapak Januar ini sesuai harapan menjadi anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada bangsanya, yang terutama berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermanfaat menjadi syafaat buat orang tuanya di dunia wal akhirah. Begitupun kita para jamaah sekalian, kita doakan anak beliau dengan walimatul aqiqah, kita hadir di tengah-tengah acara ini. Kita juga berakulasi mendoakan anak kita, mudah-mudahan kita mendoakan anak kita seperti anak Bapak Januar yang diakikahkan sekarang, insya Allah. Dalam malam ini mungkin saya tidak banyak bercerita tentang akikah, hanya 2 saja, karena saya tahu ini malam udah luar biasa. Jam berapa tadi bahasa? Ada yang sub 3, ada juga yang ngomong sub 4. Ada juga tamu kita jauh-jauh Pak, alhamdulillah. Karena yang undang Bapak RT ada yang dari RT dari jauh-jauh ini. Pak Bayu ini kalau jalan bisa memakan waktu 2,5 jam. Muter ya? Tuh, betul. Pak Marno katanya bisa 1,5 jalan dari sini. Setiap 1 jam dia berhenti di tetangga ngopi dulu setengah jam. Ngasoh lagi di blok J, ngopi lagi barang setengah jam, dihitung-hitung jadi 2,5 jam. Insya Allah. Pada kesempatan malam ini, maka anak adalah merupakan anugerah yang terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludun murtahanun bi aqiqah. Setiap bayi yang terlahir maka ini harus diakikahkan. Sunnah muakkadah yang insya Allah kalau orang tuanya mampu maka segerakanlah diakikahkan dalam waktu kurun yang sudah ditentukan oleh rukun dan syariat baginda Rasulullah. 7 hari ketika lahir Pak, kita akikahkan anak kita. Buat laki-laki 2 ekor kambing kalau mampu, dan 1 ekor kambing buat perempuan. Kalau begitu juga tidak mampu, maka kata Imam Nawawi boleh itu anak laki-laki 1 kambing aja boleh, tapi harganya 12 juta. Betul apa betul? Sama aja ini, benar. Ketika Allah memberikan anugerah seorang anak ini, maka ada kewajiban kita selaku orang tuanya. Maka ini malam sudah dibuktikan oleh Bapak Januar mengakikahkan anaknya, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Maka orang tua tersebut akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Boleh 14 hari, boleh 21 hari. Kalau nggak mampu juga kita, tapi bisa Pak lain waktu, nunggu kita mampu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita niat menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah Allah kasih jalan rezeki kita Pak. Banyak anak, banyak rezeki. Bersyukur dikasih nikmat akan ditambah nikmatnya. Bersyukur dikasih anak akan ditambah anaknya. Bersyukur dikasih istri akan ditambah
ditambah istrinya, akan ditambah kebarokahan, sakinah, mawadah, warahmahnya. Inilah permintaan kita, Pak. Kewajiban kita selaku orang tua yaitu mengakikahkan anak kita, bahwa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, maka pahalanya luar biasa. Apa tujuan dan makna akikah? Yang pertama, harapan kita agar anak kita ini menjadi bersih ketika nanti dicukur, tadi dipotong rambutnya. Ketika dipotong rambutnya dan rambutnya nanti ditimbang, ditukar dengan perak atau emas, dibagikan kepada fakir miskin atau anak yatim, maka setiap potongan rambut tersebut akan menjadi saksi, menjadi nur dan cahaya. Di mana itu? Wasafa'atul abi aqamatu bil akhirah. Maka ini ada doa, Pak, ketika motong rambut. Tadi saya dengerin doanya luar biasa. Allahumma ja'alna barakata fi ziral wa kulli man taraba ala fil barakah wa ziratu ala fid dunya wal akhirah. Ini rambut akan jadi saksi sebagaimana syafaatnya nanti diberikan anak tersebut di akhirat. Maka alhamdulillah bagi bapak, para saudara yang sudah mengakikahkan anaknya, ini sudah kita menyimpan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang tersirat bahwa ketika kewajiban orang tua ketika diberi anak ini akikah sudah kita laksanakan, maka disinilah Pak ada yang mana fal yasin asma'u, yaitu memberikan nama yang tadi saya sebutin. Memberikan nama anak penting, memberikan nama anak itu luar biasa ketika kita umat muslim, bahwa tanya kepada ustadz kita, tanya kepada orang tua kita, lalu ketika nama tersebut akan menjadi doa ketika nanti anak ini besar, maka anak tersebut akan mendoakan kita ketika kita juga nanti di alam kubur. Betul, bu, anak kita akan mendoakan kita. Dan nama tersebut ketika saat ini doakan anak kita, lalu nanti dipitrahin lagi nama anak kita, maka inilah akan tercipta yang namanya nama tersebut adalah merupakan pilihan orang tuanya, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. Betul, kita bertanggung jawab akan siapa? Contoh satu, ketika kita bertemu dengan orang buta, itu bisa melihat bisa enggak, Pak? Butanya buta rabun. Lalu kita kasihan sama orang buta tersebut. Ketika orang yang tidak bisa melihat tersebut tidak punya biaya berobat, lalu ketika orang buta tersebut tidak bisa melihat sebelum dia diobati, maka ada orang yang mau mengobatinya, lalu mau membiayainya dengan ikhlas. Tujuan orang tersebut membiayai dengan izin Allah, dia iznillah berniat kebaikan dia agar mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diobati orang tersebut sehingga melihat. Ketika melihat ini dengan satu catatan, dengan memakai kacamata, lalu orang tersebut melihat, maka gembiralah orang yang memberikan biaya tersebut. Ketika orang ini bertemu lagi, lalu kacamatanya ditaruh, Pak, nggak dipakai. Wahai fulan, kenapa kamu kacamata tidak dipakai? Padahal dengan kacamata tersebut kamu bisa melihat. Apa kata orang tersebut? Kacamata itu saya taruh, Pak, dekat pintu buat ganjel pintu. Marah enggak, Pak, yang ngasih kacamata? Marah. Kenapa? Orang yang dibantu tersebut tidak bersyukur sudah dibantu dan tidak menempatkan syukur itu terhadap tempat yang sudah diberikan, yaitu kacamatanya. Begitupun sama kita, Pak. Ketika Allah memberikan titipan anak kepada kita, lalu kita tidak menempatkan rasa syukur kita kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan ada dua pilihan. Yang pertama, anak tersebut akan membawa kita ke dalam surga, dan juga ada anak tersebut membawa kita ke neraka. Siapakah yang menjadi tuntutan pertama? Yaitu orang tua. Anak sesuai syariat baginda Rasulullah. Bagaimana orang tuanya? Anak sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidiknya. Yang kedua, Pak, yaitu wa adabahu. Adab saat ini yang begitu luar biasa ketika diberikan tadi. Pertama, kita baca al-barjanji Maulid Rasulullah. Yang kedua,
dibacakan doa dan tahlil, bahwa di dalam acara walimatul akikoh tersebut ini sudah ada pendidikan yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil anak kita sudah kita ajarkan. Luar biasa ini pendidikan atau edukasi yang diberikan Rasulullah kepada kita umat muslim. Alhamdulillah. Sejak lahir Pak kita sudah diajarin sama orang tua kita. Betul. Dikomatin sama orang tua kita. Kita ajarin anak kita, kita ikomatkan anak kita. Kalau kita sudah besar tapi tidak mengerti ketika Allahu Akbar memanggil kita, kita diam aja. Berarti kita bukan umatnya, baginda Rasulullah SAW. Para jamaah, azan itu diperdengarkan sejak kita daripada lahir, Pak. Kuping kita sudah diberikan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kalau seandainya anak kita nanti begitu tumbuh besar, lalu anak ini tidak ada iman dan tidak ada yang namanya pendidikan awal dasar tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan salahkan anak kita. Inilah luar biasa ketika Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Para jamaah sekalian, anak banyak itu luar biasa, Pak. Ini baru satu, insya Allah nambah lagi anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita doakan anak kita jangan tanggung-tanggung. Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan anak kepada hamba, berikanlah hamba kekuatan untuk mendidik anak hamba. Yang pertama, Pak, tadi saya sebutkan, yaitu sudah diberikan nama. Yang kedua, kita ajarkan adab dan juga tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satunya yang utama pendidikan rumah. Inilah yang sangat penting. Apa itu pendidikan rumah? Uswah di dalam rumah itu sangat penting. Ketika nanti anak kita sudah mengerti, bapaknya rajin sholat, maka insya Allah apa yang dilihat anaknya akan mengikuti bapaknya. Betul? Ini luar biasa, Pak. Kita pengen doain anak kita, ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh, ya Allah mudah-mudahan anak saya ahli Quran, ya Allah mudah-mudahan anak saya bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita berdoa seperti itu, adakah kacaan buat kita sendiri? Inilah manfaat luar biasa. Kita datang ke acara walimatul akikoh, besoknya kita mengadakan acara sama, mengadakan seperti itu walimatul akikoh. Maka setiap ada undangan walimah, hadirlah kita, Pak. Kenapa? Kita ingin dihadiri oleh orang yang kita undang. Tapi ketika kita diundang, langkah kita berat untuk datang. Inilah yang namanya saat ini banyak manusia tapi tidak seperti manusia. Betul? Kalau kita mau hidup bersosial, maka sosialkanlah hati kita dulu. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita nanti anak kita besar, maka jejak kita akan diikuti anak kita. Alhamdulillah. Mungkin banyak anak banyak rezeki, Pak. Kata Allah, apa ingat ketika Allah memberikan anak, maka di sini berat buat kita. Pendidikan itu luar biasa. Yang awalnya fondasi agama harus kita berikan sekarang. Kalau kata orang tua dulu, Pak, contoh RT Sigit termasuk sudah orang tua yang sukses. Anak-anaknya sesuai harapan beliau. Ada yang jadi dokter ya Pak Sigit, ada yang kerja di pabrik jadi manajer, ada yang sedang kuliah, bahkan ada yang sedang dipersunting oleh direktur. Inilah berkat doa orang tua. Setiap manusia tidak ada, atau setiap orang tua tidak ada ingin anaknya nanti tidak akan sukses, tapi setiap orang tua anaknya ingin menjadi sukses. Contoh, Pak, kalau anak kita 4 orang, setiap lebaran ngasih atau anak 5 juta. Udah berapa itu, Pak? 4 kali 5 20 juta. Diskusilah orang tua, Bapak Sigit dengan Ibu Sigit, Ibu RT. Kalau begini saya nyesel, Bapak. Kenapa? Kalau saya tahu anak saya seperti ini setiap lebaran ngasih 5 juta, kemarin mah kita program bikin 20 anak. Alhamdulillah. Kalau 20 anak ngasih 1 anak 5 juta, hitung 20 kali 5. Lah udah cepet juta, Pak. Betul. Cepet juta udah bisa beli
mobil, nggak usah kredit udah. Tuh program punya anak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dan juga kata predikasi yang saat kita diberikan seorang anak, kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah ayat Allah yang begitu luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyattaqullaha wa taqul ya maulanal mu'minun ajrahu lid-din walau kal ghafurur rahim. Ingatlah nanti ketika anak kita dewasa, anak kita akan bisa menjadi musuh buat kita, Pak. Dan nanti kita ingat generasi anak kita akan menjadi generasi yang lemah. Kenapa? Bahwa kalau saat ini kita tidak mengakidahkan atau tidak memberikan pendidikan yang agama tersebut, maka siap-siap kita anak tersebut menjadi musuh buat kita. Ini kadang-kadang, Pak, kalau kita sudah tua, contoh orang tua kalau sudah tua, kalau udah pengen pernapasnya terakhir pasti ngumpulin anaknya, betul? Tuh kadang-kadang orang tua kita idem kalau udah tua, Pak. Yang tua dipanggil, yang panggil no abang lo yang di sono, neng panggil dah empok lo yang di sono. Tuh orang tua kalau udah tua seperti itu. Setiap orang tua yang pengen meninggal pasti dikumpulin anak-anaknya, betul? Dan seandainya anak tersebut tidak ada yang jadi, yang pertama kita minta Allah Subhanahu wa taala, jangan kalau kita doa anak kita cuma sukses doang, tapi dalam rangka kita anak pendidikan, jangan sekali-kali kita hanya mendoakan kesuksesan doang, tapi kita doakan yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja anak kita sudah beriman dan hatinya ada iman, insya Allah walaupun anak tersebut menjadi apa saja, kerja di pabrik atau jadi wartawan atau jadi jutawan, ketika beriman tidak akan lepas orang tua dan tidak akan lepas doanya kepada kita orang tuanya. Inilah Pak cerminan. Banyak sarjana anak kita, banyak pendidikannya yang begitu tinggi, tapi kalau iman tidak di hati, maka siap-siaplah menjadi musuh buat kita. Jangankan mendoakan kita, anak tersebut akan sibuk dengan dirinya sendiri dan juga akan sibuk dengan yang ada keperluan keduniaannya saat itu. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita mendidik anak yang awalnya ini, hidupkanlah sunnah Nabi. Kalau kita mampu, akikahkanlah anak kita. Insya Allah mudah-mudahan anak tersebut akan terlepas daripada yang pertama, gangguan keburukan setan yang mengganggu saraf-saraf anak kita. Yang kedua, hikmah di balik acara walimatul akikah, yaitu ada yang taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, mendekatkan diri kita sebagai orang tua bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah anak yang kita giro-girokan, insya Allah. Dan juga hikmah manfaat yang ketiga, insya Allah mudah-mudahan menyambung silaturahim, yang mana insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini yang Allah berikan kepada kita, alladzina hum fir'aun lam takallam wa kullu man silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini berjabat tangan kita. Insya Allah besok yang sedang bisnis Allah lancarkan bisnisnya. Amin. Alhamdulillah dengan silaturahim bertatap muka kita. Mudah-mudahan yang besok usaha Allah perlancar usahanya. Amin. Dengan jabat tangan kita bersilaturahim, mudah-mudahan yang besok ingin program anaknya menjadi anak yang soleh, diberikan kekuatan kita buat mendidik anak-anak kita. Mari Bapak jamaah sekalian, kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan anak daripada Bapak Januar dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mungkin di antara kita belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah ijabah doa-doanya. Dan juga yang terakhir kita doakan ustadz-ustadz kita agar disehatkan Allah Subhanahu wa
wa taala, dan juga RT kita diberkahkan rezekinya. Al-Fatihah hadiniya ala kulli Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min barakatin fil ayati allati niyatiha wa niyatukum bil ayati siba min barakatihi diri kulli ajrahum ala kulli man barakah wa amma matika labi mawalidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mungkin itu kealpaan kebodohan saya, dan jika ada kata-kata yang benar itu ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Adakum ajmain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.